Azan dan Putri Gangster. Please subscribe Novel Iren Rajiman. Bab 4 Part 1. Tuhannya Biunah menyelamatkan aku. Pagi itu sinar mentari menerobos masuk melalui celah dedaunan pohon hutan. Inara menggeliat. Ia merasakan hawa yang sangat dingin, walau tapak kakinya merasakan ada kehangatan dari sinar matahari yang menembus bilik dinding bambu. Inara bangun. Ia kaget karena ruangan ini sangat asing baginya. Ini di mana? Ruangan itu sangat sepi, namun Inara bisa mendengar ada suara orang beraktivitas di luar. Inara mengintip dari celah bilik. Ia melihat ada 5 orang pria dan 1 wanita yang terlihat masih muda. 1 pria nampak sedang membelah kayu, 1 pria sedang mengasah belati, dan 3 pria lainnya sedang merapikan pistol. Sementara yang wanita terlihat sedang memasak. Mereka itu siapa? Mereka juga punya pistol seperti ayah. Kenapa aku bisa ada di sini? Tak ada orang yang aku kenal di sini. Ruang kamarnya ditata sedemikian rapi. Di sudut ruangan ada rak untuk menyimpan piring, sendok, dan gelas. Di sebelahnya terdapat meja yang di atasnya diletakkan toples kopi, teh, dan gula, serta ada termos untuk menyimpan air panas. Terdapat pula sebuah radio transistor. Sebenarnya ini rumah siapa? Kenapa aku bisa ada di sini? Dan mereka itu siapa? Apakah mereka orang baik atau orang jahat? Tiba-tiba pintu ruangan terbuka. Tampak perempuan yang tadi memasak masuk ke dalam bilik tempat Inara masih terpekur di atas ranjang. Adik manis sudah bangun. Perempuan itu mendekat ke arah Inara dan duduk di tepi dipan yang juga terbuat dari bambu. Ia masih menyunggingkan senyumnya dan membelai rambut panjang Inara yang berwarna hitam kecoklatan. Tante siapa dan kenapa aku ada di sini? Panggil saja aku Tante Anggrek, karena aku memiliki tato anggrek, ucapnya dengan senyum ramah sambil memperlihatkan gambar tato anggrek pada pergelangan tangannya. Ini rumah Tante Anggrek. Ya, anggap saja begitu. Kamu mau minum apa? Tanya Tante Anggrek pada Inara. Tante, aku mau pipis dan pup. Di sini di mana WC-nya? Bukannya menjawab, Inara justru bertanya keberadaan toilet karena memang tiba-tiba panggilan alam itu ia rasakan. Oh, kamu mau buang hajat? Ayo Tante antar. Inara turun dari ranjang dipannya, kemudian keluar mengikuti langkah kaki Tante Anggrek. Saat Inara keluar, semua pria di situ menoleh padanya. Terlihat Tante Anggrek meletakkan jari telunjuknya di ujung bibir pada para lelaki itu. Entah apa maksudnya. Tante Anggrek membawa Inara ke pinggir sungai yang ada tempat untuk mandi dan buang air. Inara tahu toilet itu sering disebut dengan WC cemplung. Toilet itu terletak di pinggir sungai, berbentuk kotak kecil, terbuat dari bambu tanpa atap. Di dalamnya ada ember, gayung, dan lubang untuk buang air yang langsung mengalir ke sungai. Inara memasuki toilet itu dan segera menuntaskan hajatnya. Tante Anggrek menungguinya di luar toilet. Kamu nggak sekalian mandi? Tanya Tante Anggrek saat Inara keluar dari toilet. Saya tidak punya handuk, sikat gigi, dan sabun Tante, jawab Inara polos. Nanti Tante sediakan, ucap Tante Anggrek dengan senyum manisnya. Tapi saya belum mau mandi sekarang, masih sangat dingin. Oh, ya sudah nggak apa-apa, kamu sarapan saja dulu ya. Tadi Tante bikin bubur ubi.
Inara hanya mengangguk, kemudian kembali melangkah masuk ke dalam bilik yang katanya adalah rumah Tante Anggrek. Om-om yang ada di luar itu siapa, Tante? Tanya Inara. Oh, mereka semua teman Tante, jawab Tante Anggrek sambil menyendokkan bubur ubi ke dalam piring seng. Kenapa saya di sini, Tante? Kamu ditemukan pingsan di pinggir hutan. Jadi ditolong sama om-om itu dan dibawa ke sini, jawab Tante Anggrek sambil meletakkan bubur ubi di atas meja dekat dengan dipan tidur Inara. Inara mengingat-ingat, rasanya ia tidak pernah melanggar perintah ayahnya main ke hutan. Justru terakhir kali yang ia ingat adalah makan malam itu bundanya membacakan buku dongeng, kemudian ia tidur dengan elusan Bik Munah di punggungnya. Inara ingat betul, kemarin ia bahkan sama sekali tidak main keluar rumah. Lantas bagaimana ia bisa sampai pingsan di pinggir hutan? Dia bingung. Kamu pasti tidak akan ingat. Memang biasanya begitu, kalau sempat pingsan di pinggir hutan akan buat orang jadi lupa ingatan. Ayo dimakan buburnya, supaya badan kamu terasa lebih hangat, ucap Tante Anggrek dengan senyum lembutnya. Bibirnya dipoles lipstik yang merah menyala, makin menambah wajahnya terlihat sumringah. Inara mengambil piring seng itu kemudian mulai menikmati bubur ubi buatan Tante Anggrek dengan sendok kayu. Gimana? Enak, gurih, dan sedikit manis? Ya sudah, kamu nikmati dulu makanannya. Kalau mau minum, ini minumannya ada di kendi ya cantik, ucap Tante Anggrek beranjak akan pergi. Tante Anggrek menghentikan langkahnya dan menoleh ke arah Inara. Aku ingin pulang, bisakah Tante mengantarku pulang? Tapi Tante tidak pernah keluar hutan. Tante tidak tahu jalan di luar hutan. Mengapa Tante memilih tinggal di hutan? Apakah Tante juga terlahir di hutan? Tatapan matanya begitu polos dan bening. Tante Anggrek tersenyum dan kembali mendekat ke arah Inara. Iya, Tante memang sudah tinggal di hutan sejak bayi. Maka dari itu Tante tidak tahu jalan kemana-mana, jawab Tante Anggrek. Ya sudah, kamu tenang saja. Diteruskan makannya ya. Boleh nambah kok. Buburnya ada di panci itu. Tante tinggal dulu. Tante masih ada pekerjaan di luar. Tante Anggrek berjalan keluar. Saat Tante Anggrek sudah keluar ruangan, Inara kembali memindai ruangannya. Aneh, kenapa rumah ini seperti sengaja tidak diberi jendela, hanya diberi ventilasi di bagian atas, pikir Inara. Gimana, bocahnya ngerepotin gak? Inara mendengar suara laki-laki di luar bertanya, entah pada siapa. Enggak kok, dia manis dan pintar. Tadi cuman minta diantar ke WC. Terdengar suara Tante Anggrek menjawab. Inara kembali mengintip kondisi di luar dari celah bilik bambu. Sekarang dia lagi apa? Lagi sarapan. Kembali terdengar suara Tante Anggrek menjawab. Bersambung Bab 4 Part 2.